Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Makuta dengan NIM 821323052. Saya dari kelas D3A Farmasi Angkatan 2023. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan teknik sterilisasi. Yang kedua, sebutkan perbedaan dari masing-masing teknik sterilisasi. Yang ketiga, sebutkan keuntungan dan kerugian dari masing-masing teknik sterilisasi. Baik, yang pertama yaitu sterilisasi adalah suatu cara untuk membebaskan sesuatu alat, bahan, media dari mikroorganisme yang tidak diharapkan kehadirannya, baik yang patogen maupun yang apatogen. Atau bisa juga dikatakan sebagai proses untuk membebaskan suatu benda dari semua mikroorganisme, baik bentuk vegetatif maupun bentuk spora. Sterilisasi dalam pengertian medis merupakan suatu proses dengan metode tertentu dapat memberikan hasil akhir, yaitu suatu bentuk keadaan yang tidak dapat ditunjukkan lagi adanya mikroorganisme. Selanjutnya yaitu ada metode sterilisasi, dapat digolongkan menjadi dua, yaitu metode sterilisasi dengan cara panas dan sterilisasi dengan cara dingin. Metode sterilisasi dengan cara panas dibagi menjadi dua, yaitu sterilisasi panas kering menggunakan oven pada suhu 160-180 derajat Celcius selama 30-240 menit, dan sterilisasi panas basah menggunakan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 15 PSI selama 15 menit. Sterilisasi panas kering memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Di antaranya yang pertama, kelebihan yaitu murah. Yang kedua, tidak mencemari atau menimbulkan asap beracun. Yang ketiga, tidak menimbulkan korosi atau karat pada benda logam. Yang keempat, dapat digunakan untuk lingkungan yang sensitif terhadap panas atau lembab. Dapat digunakan pada berbagai bahan tanpa distorsi dan gangguan fungsi. Yang terakhir, memiliki kemampuan menembus kemasan. Kekurangannya yang pertama yaitu relatif lambat. Yang kedua, banyak benda tidak dapat menahan suhu tinggi. Yang ketiga, panas dapat menyebabkan lengkungan pada bahan sensitif atau lembaran tipis. Yang selanjutnya, suhu yang tinggi dapat merusak plastik dan karet secara permanen. Yang selanjutnya, paparan panas yang berlebih dapat mengakibatkan perubahan yang tidak diinginkan dalam struktur kimia. Selanjutnya ada sterilisasi basah. Yang pertama, ada kelebihan dari sterilisasi basah yaitu waktu yang dibutuhkan untuk proses sterilisasi sedikit, 15-20 menit pada suhu 115-121, karena ada bantuan panas dan uap. Yang kedua, dapat digunakan untuk sterilisasi larutan yang ditunjukkan untuk infeksi tubuh, pembawa pada sediaan mata, bahan-bahan gelas, serta untuk sterilisasi hampir semua alat termasuk alat ukur. Yang ketiga yaitu parameter. Parameter sterilisasi seperti waktu dan suhu dapat dengan mudah dikontrol. Yang keempat, dengan digunakannya uap jenuh dapat menghancurkan spora vegetatif yang tahan terhadap pemanasan. Yang kelima, panas basah. Menggunakan uap air lebih mematikan dibandingkan panas kering pada suhu yang sama. Hal ini disebabkan kehadiran molekul air membantu memecahkan ikatan hidrogen pada membran. Selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama yaitu sterilisasi cara panas basah hanya sesuai untuk bahan yang terbasahi dengan air dan formula larutan. Yang kedua yaitu ada tetesan uap pada air pada alat dan bahan yang disterilkan. Yang ketiga,
sangat bergantung pada adanya kelembapan dan temperatur yang ditingkatkan. Yang keempat, uap air yang menetes dapat merusak media-media tertentu. Sekian dari penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.